Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kasa ahlal hadithi rida'a syarafi fi kulli iklim wa rafa'a sya'niha wa a'la dzikrihim fi kulli hadithin wa qadim wa khassa min baini hamlati syara'i bi fadli al-Qur'an wa fadlillah. Assalatu wassalam ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannah bisalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, nampaknya semuanya segar bugar. Ada yang sakit perut, sakit perut itu mules. Mesti perutnya yang sakit. Nyong wetenge loro gitu. Sing dirasake nang sirah. Itu namanya mumet. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita datang ke sini ini dalam rangka mensyukuri kenikmatan Allah. Melakukan perbuatan baik itu artinya bersyukur kepada Allah. Wa may yashkur, teruskan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, dalam artian di sini bersyukur adalah berbuat ibadah, berbuat yang benar. Fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya dia sedang mensyukuri dirinya sendiri. Artinya sama dengan Al-Isra ayat 7 itu. In ahsantum li anfusikum. Tetapi kalau di dalam ayat ini, Luqman ini, fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang tidak mau mensyukuri, kufur namanya. Kufur itu menutup hati, tidak melaksanakan, tidak berbuat baik. Kalau kufur iman namanya orang di luar Islam. Orang sering mengatakan sebagai kafir. Orang Nasrani mengatakan panjenengan semuanya wong kafir. Tidak usah nesu. Karena kafir ini malah bersyukur. Kita diucapkan, kita dikata-katai sama orang Nasrani, wong Islami, wong kafir. Alhamdulillah mancen ho'o. Orang Hindu mengatakan orang Islam kafir. Tetapi aneh, ada orang Nasrani dikatakan sebagai orang kafir, nesu. Kenapa? Karena orang mudeng.
Maka orang yang nesunan itu wong sing ora mudengan. Panjenengan ada yang nesunan Bapak Ibu. Berarti wong bodoh. Gitu. Iya. Sehingga Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita melakukan perbuatan baik apapun itu kembalinya pada diri kita. Nggak usah berpikir menguntungkan orang lain. Wong semuanya ini dagang. Kita menguntungkan orang lain dengan menolong orang lain beruntung. Tetapi kita mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Yang sering saya mengatakan, tidak ada di dunia ini orang berjasa, Bapak dan Ibu. Yang ada harus menjadi orang yang berhutang budi. Kenapa suami istri bertengkar? Karena suami merasa berjasa dan istri juga tidak kalah merasa berjasa. Kenapa suami istri sering bersalahkan oleh dan ketika istri salah disalahkan oleh orang yang
Memang di mana-mana yang diminta untuk berkorban itu dilalahnya ya wanita. Yang hamil siapa? Wanita. Yang kesakitan melahirkan siapa? Wanita. Yang menyusui siapa? Wanita lagi. Yang rumat bayi siapa? Wanita lagi. Itu. Yang ketitipan putu siapa? Mbah Putri lagi. Masya Allah. Oh, gitu. Yeah. Jadi kalau ada wanita yang sudah digitukan kok nggak masuk surga, kebangetan panjenengan itu. Iya, makanya wanita itu modal utamanya satu, ikhlas. Ya. Kalau bapak-bapak andalannya bapak. Ini yang harus kita ketahui. Bapak-bapak andalannya hanya dua tok kan. Satu, sholat jamaah di masjid. Dua, sholat Jumat dengan sempurna. Hanya dua loh itu. Yang wanita nggak bisa maksud saya. Landilalah ono wong lanang sholat maring masjid ora tahu, Jumatan telat, khutbah ngantuk, sholat gelap. Lo orang habis ngantuk kon sholat, itu orang genah-genah gitu. Apa maning bacaane imam ora penak, kedawan maning, udah sudah karu-karuan gitu. Habis zikir sekedar zikir tok langsung menyat, tidak berdoa, dua-duanya gagal. Mbak ini Mbak ada yang kesindir loh ini. Yes, bapak-bapak siapa yang masih suka telat berangkat Jumatan? Ngatung, jangan. Jangan. Yang namanya telat itu sudah tidak bisa menjawab salam khotib. Itu namanya telat. Jadi bukan di saat adzan berangkat, bukan. Nek sholat jamaah di saat adzan berangkat, iya. Tetapi begitu khotib naik mimbar, khotib mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menjawab? Dia tidak terlambat. Siapa yang sudah ada di dalam masjid? Dia tidak terlambat. Itu. Adzan sedang dikumandangkan untuk terlambat. Kenapa? Ukuran terlambat adalah perginya malaikat dari pintu-pintu masjid. Ketika hari Jumat, Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya di setiap pintu masjid. Di sana ada dua malaikat yang datang mencatat. Makanya ada hadis yang datang pertama dapat unta, kan gitu. Yang dapat kedua dapat sapi, yang dapat ketiga dapat kambing, yang dapat ayam, yang dapat doge gitunya. Itu yang datang berikutnya jadi entuk endok ning berkat tahun 70-an gitu ya. Iya. Iya. Udah enggak berkat tahun 70? Iya, ming separuh. Kalau kalau sekarang ada nggak berkat doge separuh? Nggak ada. Dulu doge separuh. Iya, bapak saya kalau pulang dari Gunduren ditunggu oleh anak-anak. Ditunggu oleh anak-anak. Tetapi ibu saya orangnya bijak. Begitu berkat datang langsung diterima oleh ibu, langsung diambil telurnya.
Dan ibu mengatakan iki ndogenggo bapak. Kenapa kok ibu kelihatan pelit? Landok separuh dibagi bocah 10 sisi kembali. Itu PMS kudu tajam sekali. Kalau rodok ketul hancur-hancuran. Masih ingat zaman dulu ya Allah. Saya kan kecilnya sekitar tahun 70-an itu saya masih kecil. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kembali lagi ke inti kita. Judulnya nanti saya rangkumkan pembahasan tentang judulnya nanti di akhir saja. Nah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, kembali lagi kepada Bapak-bapak. Jumatan, Pak. Jumatan itu syarat masuk surga buat laki-laki. Karena laki-laki itu tidak pernah selesai dari Jumatan. Selesai dari Jumatan harus bisa merealisasikan kalau dirinya mendapatkan hikmah melakukan Jumatan. Sampai kapan? Sampai Jumat berikutnya. Kalau wanita malah enggak. Lah, Jumatan itu fungsinya untuk apa? Al-Quran mengatakan, Fa'idha kudiyatis shalah. Kan gitu ya. Fantashiru fil ard. Kalau kalian sudah menunaikan sholat Jumat, menyebarlah di lahan masing-masing. Yang kembali ke toko, yang ke pasar, yang ke pertanian, yang nganggur kemana? Gitu. Meneruskan bengongnya. Gitu. Wabtagu min fadlillah. Dan cari fadlillah. Apa yang Allah paling ridho. Makanya ketika kita bekerja mencari rizki, jangan lupa nyelah sepeda motor bismillah. Mau berangkat, mengenakan helm bismillah. Kemudian setelah sepeda motor cukup panas, enggak langsung ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Jalan. Itu pun tentunya pamit dengan istri. Gitu. Pamitin dong pengantin anyar kok. Nek dong pas pengantin anyar menuluh mesrane gitu. Le pamit ping papat. Aku makasih ya. Iya. Gitu. Nanti duduk lagi minum. Aku makasih ya. Pasan wis duwe anak loro sudah berubah sikapnya. Enggak, bukan panjenengan. Bukan panjenengan Bapak. Panjenengan lebih parah dari itu. Nah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, ketika wabtaghu min fadlillah, carilah apapun yang Allah ridho. Jujur, konsisten, tepat waktu, disiplin. Ini kan yang paling dicintai oleh Allah. Yang dimaksudkan dengan halalan thayyibah itu penyebabnya banyak. Yang nantinya akan menjadi barokah.
Barokah itu atau apa? Barokah itu gini. Bapak panjenengan kagungan nyesawi nggih ibu tak tinggal dulu nggih. Nanti kalau penutup saya kembali ke panjenengan. Bapak panjenengan kagungan duit 1 juta. Kemudian panjenengan pakai yang 200.000. Masih berapa? Masih berapa? Tidak. Masih 1.200.000. 1.200.000, ini 1.200.000 ya, diberikan kepada istri 600. Masih berapa? Gitu. Yang sedikit itu jadi banyak dan enggak habis-habis. Ada saja. Makanya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya itu tidak dirasakan datangnya. Dari mana itu? Dari ketakwaan hati kita. Yang dicari selalu yang halal itu berasal dari takwa. Mencari rezeki dengan takwa. Apa itu takwa? Satu, menjadi orang apian. Tidak ada dendam, tidak ada perselisihan, tidak suka bertengkar. Kalau berbicara lemah lembut dan tidak pemarah. Senengi sedekah. Dengan menghadapi suami tulus sekali, menghadapi istri tulus banget. Karena istri dan suami itu sesungguhnya adalah orang lain yang dipasangkan. Yang kemudian diikat dengan anak. Kemudian menjadi dinamakan keluarga. Kalau masing-masing memahami kedudukannya, namanya keluarga sakinah. Sang istri menggunakan suami sebagai alat ibadah. Dan suami menjadikan istri sebagai alat ibadah. Kalau nggak percaya ibu, nanti kundur ya, pirsani tangan suami yang kanan. Di sana ada kunci. Rebut kunci itu dengan lemah lembut. Kunci itu adalah kunci surga. Jangan kunci harus lemah lembut. Demikian pula bapak-bapak di tangan kanan istri panjenengan itu ada kunci. Nah, ketika istri meninggal dunia sudah bisa diambil belum? Ketika suami meninggal dunia sudah bisa diambil belum? Karena ada seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, ming doplong tok ya Allah yang gelo banget. Yang kerap banget bantah ya Allah, padahal itu gelo banget. Makanya sebelum suami meninggal taati. Itu nanti kalau suami meninggalkan lebih banyak suami dulu. Iya Pak ya. Laki-laki itu mudah mati. Kalau nggak percaya gitu, sebagian apa namanya dihitung dikalkulasi ternyata memang lebih banyak janda daripada duda. Iya, kenapa? Karena duda itu ditinggal istri 3 wulan wis nikah meneh gitu. Sementara istri setianya bukan main. Iya, ada saya kenal ada seorang ibu meninggal oleh suaminya, kemudian mempunyai anak 5 masih kecil-kecil, 5 atau 6 ya, 6 gitu. Ketika bapaknya meninggal ini
Yang paling kecil masih dalam bopongan, masih 2 atau 3 bulan. Usianya pada waktu ditinggal itu baru 36 tahun. Orangnya cantik, Pak. Iya. Tetapi sampai sekarang tidak mau menikah. Sekarang yang ragil sudah kelas 2 SMA. Yang lain sudah mentas semuanya. Inilah yang menyebabkan wanita masuk surga kan di situ. Karena ketahanannya yang luar biasa. Jadi kalau ada wanita yang gamer tahu nggak Bu? Yeah, gamer itu sidik-sidik nesu, sidik ngomel itu kayak ono kayak dawa banget gitu. Nah, Bapak serta Ibu yang saya hormati, saya tadi mengatakan wabtaghu min fadlillah. Kemudian wadhkurullaha katsira. Yang namanya zikir itu sebanyak-banyaknya Bapak dan Ibu. Zikir kita ketika sholat, zikir kita ketika setelah sholat, zikir kita setelah selesai sholat. Karena sholat tidak pernah selesai. Penjelasan mengira kalau sholat itu sehari berapa jam sih? Sholat itu sehari harus 24 jam. Emang sekarang dikiranya Ramadan sudah selesai. Kemarin Ramadan 30 hari itu kan hanya trainingnya. Itu kan hanya penatarannya. Itu kan hanya latihannya. Realisasinya kapan? Sekarang. Sampai kapan? Sampai bulan Sya'ban. Tanggal 30 baru selesai Ramadan. Banyak orang yang mengatakan alhamdulillah Ramadan itu apa? Ya kayaknya Ramadan ini remakai bol ya kayaknya. Terutama nek dong pas salat zuhur kan jeneng lemes pol. Apa mana yang salat asar. Pet-petan nyong. Tapi sing abot ngar lebak nganu sembayang maghrib nyong loh ndeluyup ya pol. Lawang ageng oleh korung rampung wis komat loh jan. Sing paling maning abot ki nek isya. Lah karo traweh. Lah nyong wis tahu salat subuh. Kancane damenya sing sujud nyong sujud terus turu. Lah jan abot banget. Itu salat entek itu. Kenapa Bapak sekalian? Ya semuanya keikhlasan. Keikhlasan itu kan berasal dari kebutuhan. Dari kholaso. Kholaso itu jernih. Ma'un kholis, air yang jernih. Tidak ada kotoran. Nah, orang yang ikhlas, hatinya jernih. Jernih kemana? Jernih, transparan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Ini hadis terkenal banget. Kebangetan penjanan kalau nggak hafal. Ayyuhibbal mar'u ma yuhibbuhu illa lillah. Cinta itu ada dalam dada. Cinta kepada siapa saja harus. Tetapi penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikembalikan kepada Allah. Saya mencintai istri saya, membahagiakan istri saya, sesungguhnya adalah karena Allah.
Istri mentaati, patuh kepada suami, membahagiakan suami. Bukan panjenengan, Pak, yang dibahagiakan. Jangan GR. Karena cintanya kepada Allah. Melalui panjenengan. Melalui Bapak dan Ibu, melalui anak-anak. Saya bekerja mencari rizki ini demi cinta saya kepada Allah melalui anak-anakku, melalui istriku, melalui keluargaku, melalui orang tuaku, dan semuanya adalah illa lillah. Wa man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menyerahkan total hidupnya hanya kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka orang itu pasti tidak ada rasa khawatir dan takut. Hidupnya tenang. Gitu. Makanya Rasulullah SAW menjadi seorang yang sangat pemberani. Karena ya monggo kersa Gusti Allah. Kalau orang kafir bisa membunuh saya, itu kersane Gusti Allah. Tapi saya hanya mendapatkan tugas berikhtiar. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jangan kita salah paham, siam belum rampung. Kemarin kita sudah dilatih oleh Allah, kan? Untuk apa? Tidak marah. Pembuktiannya kapan? Sekarang sampai setahun. Jangan kemudian aja kok ini pasangnya ora kena tukaran, ora kena bantah. Monggo bar bodoh om yang yakin ora poso wong kita amuk tenan. Tidak. Itu baru latihan. Loh sekarang kalau panjenengan ditatar, yang paling penting itu bukan penataran, tapi hasil penataran. Panjenengan berdagang, yang paling penting bukan dagangan, tapi keuntungannya apa di batenmu. Begitu. Panjenengan bekerja, yang paling penting bukan pekerjaan, tapi gajinya berapa. Rekoso-rekoso nyambet gawe ora digaji. Tidak ada keuntungan. Ya sama dengan kita ngaji begini ini, yang paling penting bukan pengajiannya ini, yang paling penting realisasinya. Setelah ini kita bisa apa? Maka pengajian nggak pernah selesai. Hari ini pengajian, bagaimana realisasinya? Sampai Ahad berikutnya pengajian lagi. Sehingga Bapak dan Ibu, tidak ada ibadah yang selesai. Sebagaimana tidak ada ujian yang selesai. Panjenengan yang kesepuhan jangan mengeluh loh. Saya tua itu banyak masalah. Ya. Ya. Wis pensiun, kebutuhannya akeh. Titipi putu maning. Iya, titipi putu maning. Ya Allah, kayak anak sing nomor loro gawe masalah meneh. Itu malah sing siji malah bali. Apa tukaran karo bojone. Kaya ngene iki njur kapan rampunge? Dijawab, sekedap melih rampung, Mbah. Iya. Simbah-simbah kok gitu. Jadi kita ini beribadah, menghadapi masalah itu ibadah, sabar itu ibadah, bersyukur itu ibadah. Makanya kita kan tidak boleh diam.
Yang panjenengan yang kesepuan seneng nang omah, wah itu salah loh. Beraktivitas. Yeah. Bongkar tuh pot-pot itu. Oh, apa lemah wis bongko kabeh gitu kan. Iya, tanaman maksud saya. Iya, makanya ada orang yang hidupnya ceria, awet muda, panjang usia, itu karena obah terus gitu. Silaturahim ini ke sana, ada orang sakit tili, ada orang nikahan datangi, ada takziah dan lain sebagainya terus gitu. Sebelum ditakziahi. Iya, makanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, pelajaran intinya satu saja. Jangan pernah menganggap bahwa sholat ada selesainya. Sholat subuh belum selesai. Sholat subuh itu seperti siam. Kita mengkhususkan waktu pendek sekali kepada Allah, setelah itu yang panjang itu realisasinya. Kapan sholat subuh selesai? Kalau sudah dengar adzan zuhur. Maka sekarang kita tetap dalam kondisi sholat, tidak berbuat dosa, tidak gelendengi orang, bapak-bapak. Jangan gelendengi orang. Iya, saya nggak berani lihat sana. Iya, Pak. Jangan gelendengi orang. Jangan tukaran, jangan membenci. Tetapi berbuatlah yang terbaik. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Menjadi pemenang. Menjadi orang yang berbahagia. Siapa orang yang berbahagia? Yang pandai membahagiakan. Siapa yang menderita? Yang minta dibahagiakan. Ini kata kunci. Siapa yang bahagia? Yang suka membahagiakan orang. Yang suka menyenangkan orang adalah orang yang senang. Siapa yang orang yang senang bersengut? Orang yang minta, mengharap disenangkan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kita hidup mandiri. Tugas kita menyenangkan istri loh Bapak. Menyenangkan anak-anak, menyenangkan tetangga, menyenangkan saudara-saudara. Jangan batin, tanggane nyongke soge. Tapi jangan ora tau ngewe apa-apa karo nyong. Aduh ngenes sih. Iya. Nah, nyong wis tahu ya, nyongke kurang apa ya. Nyongke wis tahu loro seminggu nang omah jan ora ana wong telik ki. Jan ora ana wong telik padahal nek ana wong loro ki ya tak tiliki lho. Nah kan sudah mulai minta balasan gitu. Loh, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini kan tempat menanam saja. Nah, kalau kita melakukan perbuatan baik, mengharapkan kebaikan dari orang yang kita beri kebaikan, penyesalan. Banyak istri yang menyesal. Yang kurang apa ya karo bojone nyang ya. Wis tak ladeni kaya ngono malahan kelakuane kaya ngono, Pak. Tidak. Berbuat baik pada suami adalah untuk Allah. Suami hanya orang yang berjasa. Ada suami yang mengeluh. Ya Allah, di bojo siji wae ngono kabeh. Buat nang iso tak jolno wae ya kan. Hati-hati loh ibu-ibu panjenengan ibu. Jolno landai sih. Iya. Malah tantang-tantangan. Rono mar bojo meneh. Dene nyong
Orang iso orang mentang-mentang itu kenapa? Orang bisa sesalah itu berbicara penyebabnya apa? Marah. Maka marah menjadi syarat utama menjadi orang yang bertakwa. Itu orangnya tidak pemarah. Dan satu yang kemarin kita latih di dalam Ramadan itu kan tidak marah. Panjenengan berani marah di Ramadan rusak kabeh. Makanya sampai Rasulullah SAW ada seorang sahabat datang dari jauh. Mau minta nasihat kepada Rasul. Rasul hanya memberikan satu kata. La tagdob, jangan suka marah. Karena marah itu kebodohan. Orang yang marah itu orang yang sombong. Melihat ada orang lain seolah mentang-mentang koyo awak-awak dhewe iki keturunan malaikat gitu, orang tahu salah gitu. Lu ngomel gitu. Sepertinya dirinya sendiri itu tahan banget nek diomeli. Nek ngunek-unek dan lain sebagainya. Sehingga ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, Allah itu memaksa, mengharuskan, mewajibkan kita masuk surga. Wajib. Dan kita masuk neraka itu haram. Makanya perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada neraka hukumnya haram. Perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita masuk surga hukumnya sunnah, wajib, afdol, macam-macam sekali. Nah, monggo kita koreksi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terutama yang masih muda-muda. Kalau yang sudah tua-tua sih menggarek nunggu. Ya, kayak saya ini kan tinggal beberapa hari. Ya. Loh iya, saya menganggap bahwa hidup saya hanya tinggal beberapa hari. Beberapa hari kan tidak ada batas ya. Berapa ratus, berapa ribu, berapa ini kan gitu. Ya. Saya kalau ngaji sudah ngantuan, Pak. Kalau saya mendengarkan pengajian sudah ngantuan, berarti itu sudah tanda. Iya, panjenengan sing ngantuk berarti tanda. Wis meh mangan wis gambli. Wis sak gulung. Ya. Nah, Bapak-bapak belum waktunya selesai ya. Ya, saya mau menyampaikan hal ini penting. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, maka Rasulullah SAW sampai mengatakan, ketika itu ini hadis terkenal sekali, panjenengan siapa? Pada suatu hari Rasulullah SAW naik mimbar. Rasulullah itu mimbarnya ada tiga undak-undakan. Ketika naik ambalan yang pertama Rasulullah SAW mengucapkan amin. Keras itu sampai didengar oleh para sahabat. Kemudian naik yang kedua Rasulullah mengucapkan amin. Naik yang ketiga Rasulullah mengucapkan amin. Para sahabat bertanya-tanya, mau sih? Orang apa-apa kok mengucap amin. Ada seorang sahabat yang memberikan diri. Mas tasna'u hadza ya Rasulullah. Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin? Ada apa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yaqulu li Jibril. Jibril membisikkan kepadaku. Raghima anfu abdin au ba'udah. Celaka, semoga celaka. Ini didoakan oleh malaikat Jibril. Man dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Siapa yang masuk ke dalam Ramadan, menjalankan Ramadan,
tetapi keluar dari Ramadan belum diampuni dosa-dosanya. Didoakan oleh malaikat, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca amin. Semoga dikabulkan doa malaikat. Gitu. Sehingga kita mengoreksi diri, kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang kemarin ada kekurangan-kekurangan di dalam Ramadan. Ya, namanya Ramadan itu kan semacam olimpiade, semacam lomba. Gitu. Yang latihan menjadi pemenang. Latihan sholat malam. Kalau yang nggak pernah latihan, ya panjenengan seperti orang lomba 3 kilo lari, nggak pernah latihan lari. Ye. Latihan jalan aja nggak pernah. Ya muter-muter nang dapur, tok. Disuruh masuk lomba, lari 200-300 meter, sudah yang wis cukup lah. Merana dikindingin merana. Kalah. Orang ikut lomba renang, nggak pernah latihan renang, nyemplung orang menyat deh, itu pakai gaya batu. Ayo sekarang, siapa di antara panjenengan yang sholat tarawehnya nggak penuh 30 kali atau selama Ramadan? Kan ada itu. Yang baru 2, 3, 4 hari wis leren, yang kesel, yang ngantuk, manyong tak kolo-kolo ora taraweh gitu. Nanti ikut lagi 2 hari orang mangkat telung dino gitu. Sing maca Quran ora tahu maca Quran, masuk Ramadan cita-citanya paling orang yang sepisan katam. Hari yang pertama 1,5 juz. Ibadah. Hari yang kedua 1/2 juz. Hari yang ketiga 2 lembar. Hari yang ketiga, keempat orang maca Quran, kelima orang maca Quran, keenam maca meneh untuk 4 lembar. Begitu dan akhirnya pertengahan Ramadan masih tetap paletani. Sampai akhir Ramadan nah yang orang maca Quran. Kenapa? Karena nggak latihan, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang paling penting bukan Ramadan, tapi yang paling penting adalah realisasi Ramadan. Yang paling penting bukan sholatnya, tetapi yang menjadi penting adalah realisasi sholatnya. Yang paling penting bukan sholat Jumatnya. Yang paling penting adalah pembuktian bahwa sholat Jumat itu bermanfaat. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, semua itu dilaksanakan dengan penuh kesadaran cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ada hadis yang saya tidak selesai semuanya memang. Ada 3, harus 1 tentang cinta pada Allah. Yang lain sepanjangnya sudah tahu. Kemudian yang kedua, naik mimbar, Rasulullah SAW mengatakan amin. Yang kedua apa? Rasulullah mengucapkan amin. Yang kedua, raghima anhu abdin. Adraka waliduhu au ahadihima falam yadkhulil jannah. Semoga celaka anak yang mendapati orang tuanya masih hidup sampai orang tua meninggal dunia dan si anak tidak masuk surga. Artinya tidak berbakti. Dan yang ketiga, ini untuk kritik kita, yaitu yang ketiga, raghima an bu'abna au ba'uda,
Sami'at ismuka dzukira ismuka falam yusolli alaik. Celakalah, semoga celaka orang yang mendengar namamu disebut dan tidak bersolawat kepadamu. Ini sering panjenengan kalau mengikuti pengajian hati-hati kalau si pengisi mengucapkan jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cepat itu, harus cepat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup dengan Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak usah yang lain-lain. Nanti jadi apa namanya, jadi aneh. Itu Sallu Alaihi, ada yang semacam itu kan. Sallu Alaihi itu kan bersolawatlah kepadanya. Kan perintahnya, siapa yang mendengar namamu disebut tidak bersolawat kepadamu. Bukan memerintahkan solawat. Sallu alaihi. Sallu alaihi itu apa artinya? Solawatlah kepadanya. Ini malah perintah, bukan solawat itu. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita banyak, luar biasa. Setiap ahad kita ngaji tidak akan pernah selesai. Karena yang dibutuhkan bukan ilmunya saja, tetapi yang dibutuhkan adalah prakteknya. Jadi, saya kira Bapak Ibu sampai di sini evaluasi kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang. Semoga di kesempatan yang lain masih ada Allah memberikan kesempatan untuk kita bertemu, bersilaturahim, dan merealisasikan sholat kita dan Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.